Sugeng siang, Mbah. Sugeng siang, Mbak. Nggih, ini kita ada pertanyaan, Mbah, yang mana juga sudah saya tampung dari berbagai macam penanya, yaitu perihal tentang pengasihan, Mbah. Ya. Saya juga masih bingung sebenarnya pengasihan itu ada atau tidak, Mbah. Karena kita tahu yang namanya ilmu pengasihan ini tidak bisa dibuktikan secara nyata. Tapi juga banyak orang yang mempercayainya. Jika kita berpikir secara rasional, Mbah, kenapa pengasihan ini tidak bisa atau sulit digunakan untuk orang-orang yang mungkin tidak memiliki kapasitas untuk mengubah nasibnya? Contohnya, misalkan orang yang nggak punya, orang yang miskin, atau mungkin orang yang benar-benar pengangguran, nggak memiliki penghasilan sama sekali. Kenapa mereka tidak bisa untuk mendapatkan pasangan, misalkan anaknya pejabat atau orang-orang yang kaya, yang mana bisa mengubah nasib hidupnya? Kita tahu bahwa anak-anak pejabat atau mungkin anak-anak orang kaya ini jodohnya juga orang yang setara, orang yang tidak punya pun jodohnya juga yang setara, Mbah, gitu. Kalau misalkan pengasihan itu ada, kenapa tidak digunakan orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk menggapai pasangan yang misalkan dari segi finansialnya ini unggul gitu loh, Mbah. Jadi kan bisa merubah nasib dan bisa digunakan secara nyata. Ya, kita akan menjawab apa yang ada yang sesuai dengan pengalaman yang kita ketahui. Kita tidak bisa membuktikan seperti halnya anugerah-anugerah Tuhan yang diberikan oleh manusia. Banyak sekali orang yang gagal menggunakan pengasihan sehingga mereka tidak percaya kalau pengasihan itu ada. Namun kita berbicara kepada mantra-mantra orang leluhur, sehingga kita menjawab dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari. Karena di dalam kawur dan ilmu nenek moyang kita dinyatakan bahwa mantra-mantra banyak sekali yang diciptakan daripada nenek moyang kita. Bahkan banyak sekali orang yang menggunakan. Dengan kenyataan yang ada, banyak sekali orang yang mempelajari berbagai tata cara, yaitu dengan tata cara mereka melakukan berpuasa dan sebagainya. Mereka gagal total sehingga mereka benci, dendam, dan mereka menyatakan bahwa pengasihan itu tidak ada. Dan banyak sekali yang mementahkan bahwa pengasihan itu hanya isu belaka. Namun bagi orang-orang yang bisa menggapai kesuksesan, mereka akan menyatakan bahwa pengasihan itu ada. Dan tidak sedikit mereka pengguna pengasihan yang berhasil, namun di dalam masyarakat orang yang pengguna pengasihan mereka enggan untuk berbicara, enggan untuk membuktikan karena pengasihan itu dipakai dengan dirinya sendiri. Sehingga rata-rata orang pengguna pengasihan mereka akan berhasil karena itu adalah merupakan rahasia sinengker atau merupakan hal-hal yang tidak patut diceritakan orang lain. Yuk kita kembalikan kepada teman-teman dan saudara sekalian, tidak percaya dan tidak, sehingga yang jelas kita hanya berbicara kepada ilmu nenek moyang kita bahwa mantra-mantra nenek moyang seperti gendam Asmarodono, gendam Asmarotonto dan sebagainya. Jika ilmu Jawa ragam-ragam pengasihan banyak sekali jumlahnya, bahkan berpuluh-puluh atau mungkin beratus-ratus jumlahnya. Hingga dengan cipta karya nenek moyang menyatakan bahwa mereka telah menggunakan gendam-gendam atau menggunakan pengasihan-pengasihan. Yang dimaksud di dalam mantra Jawa, gendam bukan merupakan perbuatan yang mana mereka merampas harta orang lain dan menipu. Gendam yang dimaksud di situ adalah merupakan penarikan asmara, yang mana mereka mencintai, mereka tidak bisa meraih dengan cara nyata, mereka memakai dengan cara-cara yang halus. Semua gendam, semua pengasihan mereka berdasarkan mohon pada Sang Pencipta alam. Jika apabila pelajaran nenek moyang tentang pengasihan, tentu nenek moyang kita condong untuk memohon pada Sang Pencipta alam atau Gusti Kang Maha Suci. Adapun mereka meminta pengasihan, meminta mereka yang memakai dengan mantra-mantra yang bersifat jin, setan, dan dedemit, mereka adalah bukan seorang penghamba Tuhan, mereka bukan sosok-sosok yang cinta kepada ilmu nenek moyang kita. Ilmu nenek moyang semata-mata memang mereka condong berbakti kepada Tuhan, condong memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, condong memohon pada Gusti Kang Maha Suci. Adapun mereka yang memohon dengan jalur-jalur setan, iblis dan sebagainya, mereka tergolong bukan orang-orang yaitu pencinta nenek moyang, bukan tergolong daripada orang-orang pribumi yang menghamba pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena di jagat raya ini memang beraneka ragam jumlahnya manusia, beraneka ragam dengan sifat kelakuan manusia. Tentu kita menyadari bahwa jagat raya ini berbagai macam berwarna-warni, kebutuhan manusia berwarna-warni, sifat-sifat manusia berwarna-warni, keyakinan manusia berwarna-warni. Mereka melakukan perjalanan yang menuju kesuksesan juga sangat banyak sekali ragam-ragam yang berbeda. Kita kembali kepada Bapak Balu bertanya, apakah pengasihan itu ada? Tentu kita menjawab
ya berdasarkan ilmu yang ada, bahwa pernah kami melihat dan kita pernah mempelajari daripada ilmu leluhur bahwa di situ banyak mantra-mantra ilmu Jawa yang dapat dikatakan gendang Asmoro Tontro atau Asmoro Dono. Apakah pernah membuktikannya secara langsung, Mbak? Sering sekali membuktikan dengan pengasihan-pengasihan itu, tapi dalam pembuktian kita pun juga pernah merasakan gagal, dan kita pun juga merasakan kesuksesan yang hakiki atau kesuksesan yang sangat handal sekali, sehingga tergantung kepada anda semuanya. Apabila mereka memohon pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka akan terciptalah sesuai dengan apa yang kita minta. Kita tidak bisa memastikan bahwa doa itu pasti berhasil, karena doa semata hanya mengajukan kepada Sang Pencipta Alam, berhasil dan tidak tertuju kepada keputusan Sang Pencipta Alam atau Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita tidak bisa memastikan apa yang kita pelajari pasti berhasil. Seperti halnya kita bercocok tanam, pada saat kita menanamkan bibit di sawah, maka kita tidak bisa memastikan bahwa tanaman ini akan berhasil. Seperti halnya itu, Mbak. Apapun yang dikehendaki manusia, baik itu baik maupun buruk, asalkan dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa atau dikehendaki oleh Sang Maha Pencipta, tentu semuanya bisa menjadi nyata, teman-teman. Bahkan mungkin ada tambahan yang lain, Mbak? Yang jelas bagi saya, bahwa yang saya ketahui bahwa nenek moyang telah memiliki beberapa mantra-mantra, beberapa amalan-amalan, yang mana amalan-amalan itu juga tersirat dan tersurat merupakan pengasihan atau bentuk-bentuk penarikan kepada lain jenis. Banyak sekali kita apabila bisa berucap di sini, banyak yang tersurat di dalam tembang-tembang, tidur-tidur, dan banyak sekali dikisahkan dalam cerita pewayangan, sehingga kita hanya bisa berdasarkan dengan yaitu peninggalan nenek moyang kita. Kita tidak akan bicarakan tentang ilmu-ilmu agama, karena ilmu agama nanti kita bertabrakan dengan apa yang kita ucapkan. Sini yang kita ucapkan, yang kita sampaikan adalah ilmu daripada nenek moyang yang benar-benar kita pelajari sejak kecil. Sehingga kita banyak sekali kejadian-kejadian kita melihat di masyarakat bahwa mereka juga pengguna pengajian yang gagal total, dan kita juga melihat kepada masyarakat yang menggunakan yaitu bentuk-bentuk pengajian yang sukses dan sukses selalu. Dan disitulah kita menyimpulkan bahwa kegagalan dan tidak tergantung kepada keputusan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Bahkan kita sudah tahu, bahkan lalu juga mengerti siapa saya di masyarakat ini. Bahkan di daerah saya, di luar kabupaten ini, bahwa mereka juga tahu siapa saya. Jadi kronologi saya masih kecil, saya remaja hingga saya dewasa, hingga saya tua ini, masyarakat di sekitar saya atau teman-teman saya atau saudara-saudara mengerti tentang saya. Saya tidak bercerita panjang lebar. Bahkan saya juga pernah, dan saya juga pernah melalui bahwa si masa tua ini saya juga menikah dengan seseorang yang berumur 19 tahun yang baru lulus dari SMA dan tidak ada masalah hubungan sampai sekarang. Sehingga contoh-contoh itu bukan merupakan pengasihan, namun pengajuan permohonan kepada Tuhan agar tujuan kita bisa tercapai. Permohonan kepada Tuhan tidak harus bentuk pengasihan, semuanya bisa. Yang penting kita sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan meridhoi, Tuhan akan mengabulkan. Itu yang paling penting, Pak. Memang dalam kehidupan Mbah Gendul Sukomontro beberapa tahun ini saya ikut jenengan, memang banyak sekali keanehan-keanehan yang mana tidak bisa kita pikir secara nalar. Tapi keanehan-keanehan tersebut juga khasiatnya atau mungkin hal baik yang diciptakan dari keanehan itu juga bisa dirasakan oleh banyak orang, Mbak. Semoga ini juga bisa menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman semua. Kita kembalikan lagi hal percaya atau tidak itu ada di diri kalian masing-masing dan secara opsional, teman-teman. Tidak bisa kita samakan dari satu orang ke satu orang yang lain. Yang penting yang mau saya tekankan adalah kebenaran itu hanya satu, teman-teman, yaitu milik Tuhan Yang Maha Pencipta. Mbak Gendil, mungkin itu dari kami dulu, Mbak Gendil, ya. Karena jenengan juga perlu waktu untuk beraktivitas, menjalankan aktivitas jenengan yang selanjutnya. Dan bagi teman-teman, terus ikuti channel Mbah Gendul Sukomontro ini supaya kalian tidak ketinggalan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang mungkin panjenengan sedaya tidak dapatkan dari orang lain. Cukup sekian, teman-teman, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.